ketiga. Yes, di mana? Gue inget pas kita dulu pertama kali nge-cast ya. Gimana tuh? Di Bali waktu itu kan. Yes. Sampai akhirnya guru gua bisa jadi rekan kerja gua nih. Buset. Enggak guru, semuanya belajar ya kan. Nah, Oke. Ini penting menurut gua Ya. buat komunitas kalau punya mimpi jangan lupa buat berusaha. Jangan lupa buat berusaha. Sama kayak sekarang tim-timnya juga lagi Gajars yang menjadi harapan untuk sang lantang kuning di mana Jordan juga tidak berdaya. Satu lagi launya pun
harinya Onyx ya kan. Hari ini bener-bener bukan harinya Onyx, yang mana lagi-lagi Onyx harus menjadi tim yang awal-awal langsung balik ke lobby. Ya, landa kuningnya harus sudah terpulangkan ke lobby seperti rambutnya Bang El ternyata. Yang kuning-kuning harus sudah dilumatkan. Sayang sekali untuk Onyx Olympus, benar-benar bukan harinya dia ketika sempat tadi memenangkan pertarungan di awal melawan First Rider. Oh, ternyata kali ini Aura bertemu dengan Iron Afghan. Amek-nya tertangkap langsung di end, gak di end. Vader kali ini dengan mobilnya bakal coba memutar, tapi udah mulai hancur. Roron nyalakan Vadernya juga harus tersungkurkan. Rollgun dari atas kali ini ke arah bawah. Bion lempar satu bom, luar biasa sekali berputar. 378 dilakukan seorang Bion kali ini mendapatkan satu orang Vader kali ini. Aura cukup kesulitan di arah sana. Masih ada Gans yang mencoba untuk menyelamatkan dirinya terlebih dahulu di firing prediction, langsung di end juga di sana seorang Deadly. Harapan terakhir dari Aura cukup sulit untuk membakar fire dari Aura. Yap, hanya tersisa sendirian Aura Gans di ujung stasiun yang ada di map Purgatory, bakal langsung disamperin sama Bion nampaknya. Dicari bakal jumpsuit karena udah kelihatan juga seorang Gans di sana dengan tebus lompat. Tapi ternyata Hens berhasil mendapatkan player terakhir dari Aura Esports. Welcome back to the lobby. Iya, sayang banget, dan lagi-lagi juga ini bukan hari yang baik juga buat Aura ya. Dua tim besar yang selalu menjadi legenda di setiap seasonnya dari Free Fire Indonesia Master. Di game ke-6 ini harus sedia ditusunkan. Iya, sayang banget, tapi gak apa-apa, masih ada 10 lagi dan gua rasa masih yang jelas masih deg-degan banget ini pastinya. Iya, masih bisa berubah untuk dari segi klasmen atasnya ya. Iya. Dari 1, 2, 3 masih bisa berubah. First Rider sekalipun mereka konsisten 1 sampai game kelima, mereka masih bisa digeser oleh tim-tim yang lain. Setuju banget, dan kalau gue lihat berhasil jadi titik titik penuh ya, titik kumpul. Iya. Kumpul dari 10 tim, hampir semuanya mungkin bakal coba untuk mau ngambil di tengah-tengah gitu. Iya, kalau misalnya kita masih bertuju pada teori penumpukan tim. Zonanya seharusnya masih ada di Brasilia. Berbeda dengan game Purgatory yang sebelumnya. Ketika penumpukan berada di Marble World, zonanya benar-benar ke sana juga. Iya, bener banget, dan kalau gue lihat di sini Wow. coba ada yang coba untuk maju-maju nih. Dramnix juga yang berada di posisi atas dari segi poinnya kali ini harus bertemu dengan Island of Gods yang bakal mengamuk di game ke-6. Tentunya Rollgun sudah mulai masuk menuju ke arah pertahanan dari Dramnix. Satu kron menyalakan dengan satu gol juga kali ini. Rugun mundur terlebih dahulu, Lordnya bergerak ke belakang. Aduh, terkena tembakan cukup sakit juga. Lord dan juga Bion masuk menuju ke pertahanan dari Dramnix tentunya. 2 lawan 4 karena Roll dan juga Hens masih berada di belakang, tapi tidak boleh terlalu terburu-buru juga untuk Island of Gods. Karena di belakang juga ada Siren. Dan kalau gue lihat IOG bener-bener sabar, mereka juga nggak mau gegabah ya. Mereka bener-bener coba ngeliat kira-kira ada kesempatan nggak buat masuk ke dalam rumah, karena menurut gue tricky banget maju masuk langsung ke dalam rumah kalau seandainya mereka juga nggak punya satu kom yang baik. Yes, nggak punya satu kom yang baik. Bahkan secara untuk melakukan rushing menuju ke arah lantai 2 tuh minimal harus ada spamming bom dan memastikan di kamar kanan atau kamar sebelah kiri ada atau tidaknya player di sana. Tapi seperti yang Bang El bilang, di kejauhan sudah ada Siren Esports yang harusnya mendengar suara-suara tembakan yang dikeluarkan oleh kedua tim ini. Tapi Rollgun ternyata bersama satu orang ke arah Dramnix langsung dinaikin saja. Hens juga mencoba ke belakang. Ada double factor secara generasor kali ini. Mencoba juga, cukup sulit. Hens juga tumbang. Warganya juga gagal untuk Island of Gods. Engken, Digi Engken, Bandine, ampun. Iya. Kalau ngelihat kayak gini berarti asa atau harapan dari Dramnix masih bisa ya. Masih karena mereka juga masih bisa mengumpulkan pundi-pundi poin kalau seandainya mereka minimal mau mendapatkan peringkat at least 2 besar. Yes, masih terbuka, dan kita kehilangan sedikit kabar dari First Rider yang dan tadi tidak ada gangguan juga. Tidak ada gangguan sama sekali, yang makanya gue bilang mereka rotasinya pun juga dari arah campsite, jadi harusnya mereka juga bakal ada nanti pasti di ujung atau di late game. Yes, Red Bull Rebellion yang kalian bertemu dengan Sesmizu juga. Ternyata ada Zaidan yang di sana harus terkena serang Bara dengan double factornya dari belakang Zero. Kali ini bakal backup dengan Baretanya melihat ke arah Jojo, namun cukup sulit untuk melakukan tembakan, dan Bara masih membara-bara dengan penggunaan double factornya bakal masuk dari kejauhan juga sudah mulai terlihat kali ini bersabar lagi. Tapi ternyata ledakan granat dari Mr. Home, bom matematika yang sangat luar biasa, tapi masih bisa untuk diselamatkan. Sudah mulai coba untuk
diselamatkan kembali. Cukup sulit juga untuk RBR, tapi di sana di headshotkan begitu saja. 2 orang tersyukurkan dari RBR, 2 orang lagi Barangabo terburu-buru karena 2 orang dari RBR pun masih berusaha berbahaya dan Calvin pun didapatkan. Jojo, gokil banget dah, buset. Satu lagi dari seorang Shiro yang bakal melawan solo squad di final FVPM ya gaskeun. Ayo, di sana Shiro juga cukup sulitan coba untuk mundur dan ternyata RBR dipulangkan oleh Sesmizu. Oh my god, satu persatu tim besar juga harus tereliminasi sampai akhirnya ini bakal bikin lagi tambah-tambah malah ya. Makin tambah lagi deg-degannya. Ya tapi kalau kita lihat juga ini udah masuk ke 8 besar ya. Sedangkan zona juga belum update, bahkan belum zona ketiga. Jadi ini harusnya bakal jadi satu waktu untuk dimana mereka bakal istirahat harusnya. Karena kalau gua ngeliat dari pergerakan juga udah nggak ada yang mungkin bisa friksi lagi kecuali di daerah Brasilia tadi. Kecuali daerah Brasilia yang mana kalau kita ingat tadi masih ada Siren Esports yang ternyata setelah pertempuran Island of God dan juga Tanding nggak langsung maju. Siren tidak melakukan pergerakan apapun ya. Bener banget. Nah di sini juga kita nggak lupa ada NGID yang nampaknya juga mulai melihat-lihat kira-kira ada di mana gitu ya kan. Ya sudah mulai melakukan fase looting cepatnya dan masuk juga menuju ke area Brasilia. EVOS pun kita belum tahu pergerakannya menuju ke arah mana. Harusnya mereka masih stay di Brazil dan kalau gua boleh catat mereka nggak punya resource yang banyak karena fase lootnya mereka sangat terbatas banget tadi jadi pelarian ya. Jadi pelarian karena di-cut oleh DG Esports yang harusnya ini bakal jadi satu kesempatan besar juga kalau menurut gua sedikitnya untuk DG Esports dengan mencuri atau meng-cut arah lootingan atau harta yang harusnya dimiliki oleh tim EVOS. Yap, bener banget. Dan kalau gue lihat malah bahkan ya tadi gue predik ya ini bakal jadi fase-fase di mana mereka bakal aman-aman dulu. Ya. Nunggu-nunggu dulu ya, lebih tepatnya nunggu-nunggu dulu gimana update dari zona itu sendiri. Betul, kita bakal melihat lagi update-nya menuju ke arah mana. Harusnya masih ke arah 13 house. Kalau misalkan teori penumpukannya masih berlaku sampai ke zona selanjutnya ketiga. Oh my god. Ini bakal jadi kabar yang buruk menurut gue buat EVOS ya, karena mereka sekali lagi nggak punya resource yang cukup banyak sampai akhirnya mereka masuk ke daerah Brasilia pun juga itu daerah yang udah di loot full loot ya. Betul. Mau nggak mau mereka harus mendapatkan kill untuk nyairin bounty-nya. Kalau misalkan ada player dari mereka yang memakai bounty token, kalaupun ada yang menggunakan summon airdrop, mereka harus butuh waktu untuk men-summon dari airdrop itu sendiri. Dan yang menarik menurut gua Siren punya peluang besar banget sih sebenarnya. Menurut gua terlepas dari Dranix ya. Tapi kalau seandainya Siren benar-benar bisa maksa EVOS-nya mati sebelum mereka, Siren yang bakal dapat peluang untuk mendapatkan 2 besar. Yes. Sulit juga buat ditebak ya. Kalau kita lihat juga First Rider masih berada di luar, bahkan jadi tim yang paling jauh untuk masuk ke dalam zona. Dan kali ini DG yang sudah mulai masuk juga menuju ke pinggiran zona. Di belakang ada para player dari Sesmizu yang terlihat di jembatan. Jojo yang di sana terancam, melihat juga ke arah rumah labirin yang mana di sana sudah ada summon airdrop dan harusnya menjadi notice untuk tim DG kalau di rumah labirin juga sudah dihuni oleh tim yang lain. Yap, bener banget. Ini udah insting ya menurut gue. Insting banget karena mereka juga udah tahu sih sebenarnya ada summon airdrop, udah nyala banget ya, udah terang banget ya. Udah terang benderang, bener banget. Jadi susah juga kalau misalkan dari DG-nya memutuskan untuk terburu-buru untuk merebut compound. Ini juga bakal jadi satu hal yang kurang baik juga. Oke, FR bakal coba lari nih, kita lihat. Mereka bener-bener lari aja berempat gitu ya kan. Tapi di depan mereka sudah ada player dari Sesmizu. Waduh, ini juga kabar buruk untuk tim First Rider. Kalau misalkan mereka juga nggak notice di depannya sudah ada Jojo yang terlihat, harusnya ada seorang Darkol. Waduh. Tapi saya bener-bener nggak sadar sih di belakangnya ada orang. Dan malah sekarang FR-nya bisa ambil di daerah jembatan. Waduh. Mengingat di depan juga sudah ada DG. Kalau misalkan DG-nya belum pindah, ini bisa jadi makanan juga buat DG, anak-anak dari First Rider. Setuju banget. Mengingat dari Ses sendiri yang tadinya ke sini memilih untuk menarik mundur. Ini dia. Ayo, ampun. F500 yang luar biasa seorang Azril. Satu lagi dari First Rider, seorang obat di sana. Azril
Oke, pakai 500 doang ya, ayo. Tapi Thanos dapat seorang Pak X rupanya di sana. Aduh, malah keculik. 3 knockdown diberikan menuju First Rider, tapi sulit juga untuk melakukan ending. Cukup komit, rapat juga permainan yang dilakukan oleh tim First Rider. Ya bener banget, rada miss tadi. DG juga nggak ngelihat akan kehadiran dari tim yang ada di Luma Labirin ya, sampai akhirnya mereka harus kehilangan Pais. Tapi kita lihat di sini apa yang bakal dilakukan oleh First Rider. Apakah mereka malah bahkan bisa ngontes balik dari tim DG-nya? Yes. Tapi kalau misalkan dia reverse ridernya ingin lebih cepat untuk masuk, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan mereka punya banyak duel bakal masuk langsung menuju ke pertahanan dari SES juga nih. Yap, betul banget. Tapi kalau kita lihat di sini ada Siren juga yang udah mulai melakukan pergerakan nampaknya di sini. Pertempuran terakhir terjadi kali ini. Wings harus dapat seorang Maung dengan headshot M4A1-nya di sana. Dranix mendapatkan 4 poin eliminasi. Kali ini bakal berhadapan dengan Siren Esports juga, yang mana ternyata Valent pun didapatkan oleh NGID. Mr. 05 dapat seorang Pac-Man. Aduh, ada pelontar di sana ke arah Justin yang langsung mengending juga. Jojo mendapatkan seorang Jojo. First Rider juga cukup kesulitan, tapi masih ada upaya untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Siren terjepit oleh DG dan juga Dranix, tapi kali ini kabar buruk juga untuk DG karena harus menghadapi 2 tim sekaligus. Jojo eliminasi dan First Rider eliminasi di posisi ke-8. Harap-harap cemas untuk First Rider tentunya kali ini, dan zonanya agak kepental berbicara NGI. Oh my god, ini bakal bahaya banget karena kuncinya masih ada di Siren juga. Karena kalau Siren sini bisa tereliminasi, ini bakal jadi bahaya banget buat mereka kalau ingin masuk ke posisi 2 besar. Yes, cukup sulit. Dan EVOS, ya Mr. 05 masih bisa dapat 1 knockdown-nya dengan resource yang seadanya, harus menghadapi Dranix yang berada di depan sana. Sam 13 sudah mendapatkan 1 senjata andalannya, yaitu double sniper atau double AWM, yang kali ini dalam waktu 10 detik harus masuk ke dalam zona. Tapi di samping mereka masih banyak player tentunya milih untuk bergerak menuju sebelah kanan sedikit. Ya, serba salah menurut gua EVOS, karena di depan juga udah banyak banget lawan-lawan mereka. Yang cara yang paling utama adalah bener-bener nahan dan sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan momentum. Gluolnya udah dikit, medkit juga udah gak ada dari Sam 13, di mana Okan juga harus dipulangkan ke lobby. Ternyata waduh ya ampun, Street masih bisa dapat seorang Abax. Abunya harus sudah terkenal, tapi saja Siren terlebih dahulu. Siren tereliminasi. Ada Legalot yang kurang, tapi Sam 13 sulit. DG juga tumbang. EVOS masih bisa, masih ada asa, tapi udah gak punya gluol lagi seorang Street. Aduh ya ampun, harus terkenal juga, dan ternyata Mr. 05 menjadi last man. Berhasil lepas 1 knockdown ke arah NCI di sana. Ada Bara, Marsha, Mr. 05. Ya ampun, masih bisa NCI Esports dan SES dengan 10 killnya kali ini masih bisa untuk hidup. Seorang Bara sendirian, 1 lawan 1. 3 tim besar kali ini. Mr. 05 coba untuk bersabar terlebih dahulu. Ya bener banget, ada 6 kill yang dikumpulkan oleh Mr. 05 ya. Dia bener-bener bisa ngeflank dari belakang sampai akhirnya mendapatkan momentum, dapat kill yang cukup banyak juga dari tim NGID. Ya, saat dia satu lantaran MT-19 juga sepertinya Bara cukup sulit di sana, dibalaskan dengan hand cannon masih belum kena. Karena Mr. 05 Bara di sana coba di-tag, didapatkan oleh Pac-Man. Hati-hati, AWM dari seorang Pac-Man cukup membahayakan. Dilempar lempeng dulu, bakal coba jump shoot 1v1. Sini B1 bos, di jump shoot. Waduh, terdiam begitu saja Mr. 05. Jika pahlawan terdahulu berjuang demi kemerdekaan, kita survivor berjuang untuk menerbangkan sang Garuda, mengibarkan sang saka, dan menjadi putra bangsa untuk kejuaraan dunia. Wow, mantep banget satu quote yang dibuat oleh Bigan. Dan gua rasa ini bakal jadi seru banget di kolom komentar. Yes, seharusnya, karena kita juga sedang mencari tim yang siap untuk mengibarkan sang saka merah putih di kejuaraan dunia. Pastinya, dan gua yakin dengan apa yang terjadi di hari ini, siapapun yang menang, tim Indonesia mempunyai tim yang berkualitas banget ya. Yes, apa yang mau Baby katakan? Wow. Epic banget untuk late game ya. EVOS RRQ. Kita bisa lihat yang mana itu tadi bener-bener nyisain 1 sama 1, dan ditambah lagi kayak yang kita tahu ya, Mr. 05 salah satu player yang memang ini udah lama banget di Free Fire. Kalau kita lihat juga video-videonya juga, itu emang bener-bener ada momen tadi ngangkat EVOS piala kan. Dan RRQ juga sama perwakilannya untuk menjuarai 3 di Free Fire World Cup. Waduh, epic banget, tapi tetap